Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitternya @silpi. Sebuah kisah yang berjudul Perang Santet. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah. Atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Keserakahan manusia yang menanamkan hingga mengakar menjadi dendam tidak berujung. Sebuah kisah nyata yang terjadi di bagian selatan Indonesia. Manusia selalu serakah akan jabatan, bahkan rela ingin melenyapkan nyawa seseorang. Sedikit cerita tentang pengalaman mengerikan yang dialami oleh satu keluarga di bagian selatan Indonesia. Nama, tempat, dan karakter sudah disamarkan demi kenyamanan bersama. Percaya atau tidak percaya, cerita ini akan sedikit menyinggung tempat terjadinya KKN Desa Penari. Pemilihan kades sudah dekat, persiapan antar kandidat sudah mulai matang, salah satunya persiapan Bu Ratna. Pendekatan para kandidat-kandidat calon kades dengan masyarakat terjalin sangat baik sejauh ini. Salah satunya Pak Reno, yang saat ini masih menjabat sebagai kades yang sebenarnya jabatannya tidak lama lagi akan lengser. Namun Pak Reno kali ini juga menjabat sebagai kandidat nomor urut 3 di Pilkades kali ini. Namun sebenarnya para warga Banyuhan tidak menyukai kabar Pak Reno mencalonkan dirinya kembali, karena selama satu periode kepemimpinan Pak Reno di desa Banyuhan tidak ada kemajuan yang terjadi. Pak Reno hanya dimanfaatkan kekuasaannya untuk mengkorupsi uang pembangunan desa. Hanya nomor urut 2 Bu Ratna dan nomor urut 1 lah yang mendominasi sejauh ini. Hamin 3 bulan acara Pilkades, nasib sial menimpa salah satu kandidat calon kades desa Banyuhan. Sudah beberapa hari ini Bu Ratna menderita demam, sehingga membuatnya hanya bisa menetap di dalam rumah. Namun pagi Jumat, tidak ada yang pernah menyangka seorang memberi kado mengerikan kepada Bu Ratna. Bu Ratna sedang berbaring di atas kasur kamarnya, masih dalam keadaan demam. Pak Raka, suami Bu Ratna, selesai mempersiapkan makanan untuk Bu Ratna. Keadaan Bu Ratna sudah mulai membaik, walaupun hanya sedikit. "Ma, ayo makan dulu sini." Pak Raka tidak mendengar jawaban dari istrinya. Ma, makan dulu." Namun masih belum ada jawaban. "Ma, ayo makan dulu, makanan sudah siap." Sudah berulang kali panggilan dilontarkan oleh Pak Raka pada istrinya, namun tidak ada satupun jawaban terdengar. Pak Raka mulai khawatir. Pak Raka mulai beranjak dari kursi untuk menyusul istrinya di kamar. Suara teriakan kesakitan melengking dari arah ruang tamu rumah. Tidak lain dan tidak bukan, suara teriakan itu adalah suara Bu Ratna. Pak Raka yang mendengar suara teriakan Bu Ratna segera berlari ke arah ruang tamu yang menyambung dengan ruang keluarga rumahnya, ke sumber suara teriakan Bu Ratna. Sesampainya Pak Raka di sumber suara teriakan Bu Ratna, Pak Raka menemukan Bu Ratna sudah terkulai tidak sadarkan diri di lantai. Pak Raka segera membawa tubuh Bu Ratna ke kamarnya. Namun ada yang janggal dari kepingsanan Bu Ratna sendiri. Pingsannya bukan seperti pingsan orang normal. Bukan pingsan, namun Bu Ratna sedang kerasukan sosok tidak kasat mata yang entah datang dari mana. Parahnya, sampai menjelang siang Bu Ratna masih dalam keadaan tidak sadarkan diri, hanya mematung diam seperti orang yang meninggal. Berita mengenaskan yang dialami Bu Ratna dengan cepat menyebar luas di dalam desa Banyuhan. Banyak warga desa Banyuhan turut prihatin dan tidak sedikit pula yang datang menjenguk Bu Ratna ke rumahnya. Pak Raka terlalu penuh kegelisahan untuk menyambut para tamu yang terus berdatangan. Di lain sisi Pak Raka juga berusaha menghubungi ibu dan ayah mertuanya untuk memberitahukan keadaan anak mereka. Desa Banyuhan terletak dekat dengan laut, sehingga selalu bercuaca panas.
Sesuai dengan namanya Desa Banyuhan yang kaya akan banyu atau air, letaknya jauh dari hiruk-pikuk kota, namun sudah maju untuk ukuran sebuah desa. Mendengar kabar bahwa anaknya kerasukan dan tidak sadarkan diri sejak pagi, ayah dan ibu Bu Ratna tidak pikir panjang untuk segera bergegas berangkat ke Desa Banyuhan siang itu juga. Ayah dan ibu Bu Ratna tinggal di Kota Agung bagian selatan. Mereka harus menempuh jarak 5 jam. Hari Jumat adalah saatnya pulang cepat dari sekolah. Ryan, putra pertama dari Bu Ratna dan Pak Raka, tidak pernah menyangka apa yang akan menyambutnya di rumah nanti. Ryan dengan senang hati pulang sembari membayang untuk segera menemui ibunya. Namun sesampainya di rumah, Ryan mendapati bahwa rumahnya sudah penuh dan sesak akan warga Desa Banyuhan. Ryan yang masih menduduki bangku kelas 6 SD tidak pernah terbayangkan melihat keadaan rumahnya penuh akan bisik-bisik orang-orang. Ryan segera berlari panik menerobos kerumunan ramai warga. Di dalam rumah, Ryan tidak pernah terbayangkan melihat keadaan ibunya sudah terkulai lemas, tidak sadarkan diri. Di samping itu terdapat pula ayahnya, Pak Raka, sedang khawatir akan keadaan istri sekaligus ibu dari Ryan. Pemikiran Ryan kecil saat itu masih tidak menentu. Ia pikir ibundanya sudah meninggalkannya untuk selamanya. Tidak kuasa, Ryan menangis segera memeluk tubuh ibunya yang sudah tidak berdaya di atas kasur. Pak Raka mencoba menenangkan Ryan dan menjelaskan bagaimana keadaannya saat ini. Keadaan sudah terlalu kalang kabut bagi Ryan. Pikirannya sudah terlalu kacau untuk mencerna penjelasan ayahnya. Ryan hanya memilih untuk menangis sembari memeluk tubuh ibundanya. Waktu terus bergulir, tamu terus berganti, keadaan tidak membaik sedikit pun. Ryan terus berada di sisi ibundanya, menemani ibundanya Pak Raka, sibuk menghubungi Pak Kiai kenalannya untuk membantu menangani kasus istrinya. Sedangkan kedua orang tua Bu Ratna sedang dalam perjalanan menuju Desa Banyuhan. Assalamualaikum Pak Kiai. Pak, saya butuh bantuan Bapak. Waalaikumsalam. Bantuan untuk apa Pak Raka? Insya Allah saya bantu semampunya. Jawaban dari seberang sana yang sedikit menenangkan hati Pak Raka. Pak Raka segera menceritakan secara detail dari awal bagaimana kejadian yang dialami istrinya kepada Pak Kiai. Pak Kiai segera mengerti seperti apa keadaannya dan memberi persyaratan yang harus dipenuhi Pak Raka untuk membantu Pak Raka. Baiklah Pak, saya mengerti. Sekarang Pak Raka siapkan saja beberapa lembar daun kelor, garam, serta air kembang 7 rupa. Sekarang saya tidak bisa datang ke sana, tapi nanti malam saya akan ke sana. Saya ingin sesampainya saya di sana, barang-barang tersebut sudah tersedia. Baik Pak Kiai, terima kasih. Saya akan segera mempersiapkan segalanya. Pak Raka segera meminta pertolongan kepada beberapa warga yang ada di rumahnya untuk mencari barang-barang yang harus disiapkan. Tidak terasa waktu sudah menjelang sore. Matahari mulai merendah namun belum ingin tenggelam. Pak Anta dan Bu Dela sudah sampai di Desa Banyuhan. Pak Anta dan Bu Dela begitu khawatir dengan keadaan putrinya. Mereka segera datang ke rumah dan mencari menemui putrinya. Bagaimana dan seperti apa keadaan putri mereka saat itu? Khawatir tidak lagi membendung sampai ketika saat mereka melihat keadaan putrinya yang terkulai. Tidak sadarkan diri di atas kasur, seperti meninggal namun tetap hidup. Dengan keadaan Ryan, cucu laki-laki kesayangannya, Pak Anta dan Bu Dela masih menemani ibundanya yang tidak sadar, serta Pak Raka yang sibuk mengumpulkan barang-barang yang diperlukan. Raka, apa yang terjadi dengan Ratna? Kenapa sampai begini keadaannya? Tanya khawatir Bu Dela pada Raka menantunya. Raka tidak tahu mah, Ratna memang sedang demam beberapa waktu ini. Tapi Ratna tidak sampai seperti ini mah. Raka juga tidak mengerti apa yang terjadi dengan Ratna. Terus gimana ini? Raka, kamu gak ada usaha apa-apa untuk istrimu? Bentak Pak Anta pada Raka. Sudah Pak, Raka sudah menghubungi Pak Kiai. Pak Kiai meminta kita menyiapkan daun kelor, garam dan air kembang 7 rupa. Tapi untuk sekarang Pak Kiai belum bisa datang. Pak Kiai bilang ia baru bisa datang nanti malam. Lalu, gimana barangnya? Apa sudah siap?
Pak Anta terus menghujani Pak Raka dengan pertanyaannya. Sudah Pak, alhamdulillah tadi Raka minta tolong pada warga sekitar untuk bantu carikan. Sekarang mereka sedang mencari. Hening, tidak ada yang berinteraksi lagi. Assalamualaikum Pak Raka. Suara salam memecah keheningan di antara Pak Raka, Pak Anta, Bu Dela, dan Ryan yang hanya diam dari tadi. Waalaikumsalam. Pak Raka keluar dari dalam kamar menyambut salam. Ternyata itu Pak Deno. Pak Deno membawakan barang-barang yang diminta Pak Raka tadi. Ini Pak barangnya, beberapa lembar daun kelor, garam dan kembang 7 rupa. Terima kasih Pak Deno. Terima kasih sekali atas bantuannya. Iya Pak, sama-sama. Senang Pak bisa membantu Bu Ratna walau hanya sedikit, ucap Pak Deno. Ucap Pak Deno sembari melempar senyum tulus dari wajah baik dan jujurnya yang sudah mulai terkena efek gravitasi. Pak Raka menerima kantong berisi barang-barang yang dimintanya tadi. Pak Raka kembali masuk ke dalam rumah dan menyiapkan semua barang tersebut. Malam mulai merambat. Matahari sudah siap mengucap salam perpisahan digantikan oleh bulan. Malam itu keadaan rumah masih belum kondusif, tidak ada perubahan apapun dari Bu Ratna. Pak Raka memutuskan untuk tidak menerima tamu lagi, karena ia membutuhkan ruangan dan keadaan yang senggang untuk menenangkan diri serta menyiapkan kedatangan Pak Kiai. Deru suara motor terdengar dari arah luar, tidak salah lagi itulah yang mereka tunggu-tunggu sejak tadi. Suara deru motor tersebut berasal dari motor milik salah satu warga desa sebelah. Warga tersebut datang membawa Pak Kiai di belakangnya. Alhamdulillah Pak, akhirnya Pak Kiai sampai juga. Ucap syukur diucapkan oleh Pak Raka menyambut kedatangan Pak Kiai. Assalamualaikum Pak, bagaimana keadaan Ibu? Waalaikumsalam Pak Kiai. Belum ada perubahan Pak, masih seperti tadi siang. Mari masuk Pak, di dalam ada Bapak dan Mama juga. Baik-baik, barang-barang yang saya minta sudah siap. Alhamdulillah sudah Pak. Memasuki area rumah, Pak Kiai seperti sudah merasakan sesuatu yang tidak benar. Pak Kiai meminta Bu Ratna dipindahkan ke ruang tengah di antara ruang tamu dan ruang keluarga. Tubuh Bu Ratna dibaringkan di atas alas. Kepalanya membelakangi pintu rumah, tubuhnya lurus menghadap ke langit-langit rumah. Setelah berbincang sedikit, Pak Kiai segera melaksanakan ritualnya menggunakan barang yang sudah disiapkan. Pak Kiai mulai mengelilingi tubuh Bu Ratna yang terbaring. Pak Kiai melingkari tubuh Bu Ratna dengan garam sembari membacakan bacaan. Sambil mencampurkan air kembang 7 rupa dan daun kelor, Pak Kiai dengan husu meruqyah Bu Ratna. Tidak lama mulai ada pergerakan sedikit demi sedikit dari Bu Ratna yang terlihat tidak nyaman. Sampai pada titik puncaknya, Pak Kiai mengambil selembar daun kelor yang sudah dibacakan dan dicampur dengan air kembang 7 rupa. Lalu menekankan daun kelor tersebut ke jempol kaki Bu Ratna menggunakan tangannya. Bu Ratna berteriak menjadi seperti kesakitan. Namun anehnya Bu Ratna yang notabene bukanlah orang Jawa, bahkan tidak bisa berbahasa Jawa. Malam itu Bu Ratna merintih dan berkata menggunakan bahasa Jawa. Ampun Pak, wis Pak, ampun Pak, wis Pak. Rintihan tersebut terus diulangi oleh Bu Ratna. Mendengar rintihan Bu Ratna, Pak Kiai semakin menekankan daun kelor tersebut. Tapi anehnya tubuh Bu Ratna tidak bergerak, masih terbaring kaku. Siapa namamu? Tanya Pak Kiai sambil terus menekan daun kelor menggunakan jarinya di jempol kaki Bu Ratna. Jenglot. Mendengar jawaban Bu Ratna, seluruh anggota keluarga yang melihat ruqyah tersebut seketika terkejut. Bagaimana bisa Bu Ratna kerasukan jenglot sejak tadi pagi? Dari mana asalnya jenglot tersebut? Hal ini menjadi tanda tanya besar bagi mereka. Dari mana asalmu? Jawa. Apa maksud tujuanmu datang serta mengganggu di sini? Aku ya dikongkon bunuh wong iki. Jawab Bu Ratna sembari menunjuk dirinya sendiri menggunakan jari kelingking kirinya, masih dengan keadaan terbaring. Astagfirullahaladzim, siapa pengirimu? Jenglot yang merasuki tubuh Bu Ratna tidak menjawab. Ia hanya diam, namun sepersekian detik tiba-tiba kedua jari kelingking Bu Ratna menunjuk ke arah lurus kepalanya.
Jari kelingkingnya menunjuk pas ke arah rumah seberang rumah Bu Ratna. Sungguh hal tidak terduga. Siapa yang pernah menyangka bahwa tetangga seberang rumahnya sendiri rela melakukan hal sejahat ini pada Bu Ratna. Melihat hal tersebut, Pak Raka segera memanas. Pak Raka menggebu. Emosinya sudah tidak bisa dikiaskan lagi. Detik itu juga Pak Raka bergerak untuk menembak tetangga seberang rumahnya sendiri. Namun Pak Anta, ayah Bu Ratna, menahan Pak Raka dan meminta Pak Raka untuk jangan bersikap gegabah. Malam itu menjadi malam yang sangat panjang bagi keluarga tersebut. Malam mengerikan yang tidak pernah mereka bayangkan akan terjadi pada mereka. Malam yang hampir merenggut nyawa Bu Ratna. Namun mereka tidak tahu bahwa malam mengerikan itu akan menjadi awal kisah mengerikan yang dialami oleh Bu Ratna dan keluarganya. Kejadian yang hampir merenggut nyawa Bu Ratna malam itu bukanlah apa-apa dibandingkan hal-hal mengerikan yang sudah menantinya ke depan. Malam usai, bulan mulai mengucapkan selamat tinggal, tergantikan shift oleh matahari. Bulan yang tidak pernah bisa bertemu dengan matahari seperti kita. Pagi ini semua terbangun dalam keadaan lelah. Keadaan Bu Ratna mulai membaik sedikit demi sedikit, namun ia masih belum mempunyai tenaga untuk beranjak dari kasurnya. Bu Ratna akhirnya hanya beristirahat untuk memulihkan energinya. Ketika semua baru mulai bercengkerama dengan pagi, terdengar suara ketukan pintu diiringi salam seseorang. Assalamualaikum. Pak Raka selaku tuan rumah bergegas untuk menyambut tamu yang sudah menantinya di depan pintu rumah. Waalaikumsalam, sebentar. Pak Raka membuka pintu. Ia mendapati tamu itu adalah Pak Reno, kandidat calon kades nomor urut 3 yang sebenarnya saat ini juga masih menjabat sebagai kades desa Banyuhan. Walau jabatannya akan segera lengser hitungan bulan lagi. Pak Raka hanya terdiam sepersekian detik melihat kedatangan Pak Reno bersama istri dan anaknya. Pak Reno juga hanya terdiam sembari melempar senyum tersirat pada Pak Raka. Silakan masuk, Pak. Suara Pak Anta memecah kediaman antara Pak Raka dan Pak Reno. Pak Reno bersama keluarganya memasuki rumah disambut oleh Pak Anta dan Bu Dela, sedangkan Pak Raka hanya terdiam menatap tidak senang akan kedatangan Pak Reno bersama keluarganya. Ryan, kesini dulu nak, ambilkan air untuk tamu spesial kita, 3 gelas ya, untuk keluarga Pak Reno. Ucap lembut Bu Dela pada Ryan kecil. Ryan yang mendengarnya segera melaksanakan ucapan neneknya Bu Dela. Tidak usah repot-repot Bu Dela, kedatangan kami ke sini mau menjenguk keadaan Bu Ratna. Saya dengar kemarin Bu Ratna terkena musibah besar ya Pak Raka. Iya, dikirim santet oleh orang gila jabatan, jawab singkat Pak Raka. Ya Allah, sampai segitunya hanya untuk sebuah jabatan Pak. Jadi bagaimana keadaan Bu Ratna sekarang Pak? Sudah mulai membaik, tapi masih butuh banyak istirahat, tidak bisa ditemui. Alhamdulillah Pak. Jadi apa Pak Raka sudah tahu siapa pengirim santet pada Bu Ratna? Kalau saya tahu, detik ini juga akan saya tembak dia, ujar Pak Raka dengan sorot tajam matanya ke arah Pak Reno. Pak Reno terdiam, ia merasa terintimidasi. Apakah pertanyaannya terlalu sensitif? Hening tidak ada interaksi. Sepertinya Pak Reno salah menanyakan hal tersebut pada Pak Raka. Silakan diminum Pak, Bu, Dek. Ini sudah disiapkan adik Ryan loh. Suara lembut Bu Dela memecah keheningan tersebut. Iya Bu Dela, terima kasih. Wah, Ryan sudah besar ya sekarang, sambut Bu Tasya, istri Pak Reno. Bu Dela tidak menjawab, hanya melempar senyum simpul ala kadarnya. Hari dilanjutkan dengan perbincangan santai antara keluarga Pak Raka bersama keluarga Pak Reno. Hingga tidak terasa, waktu zuhur sudah mulai dekat. Keluarga Pak Reno pamit undur diri seusai azan zuhur dikumandangkan. Hari-hari berlalu, keadaan Bu Ratna sudah membaik, semua kembali pada kegiatan semula. Waktu pilkades semakin mendekat, persiapan semakin dimatangkan kembali. Tidak terasa hanya tinggal menunggu 1 bulan lagi untuk pelaksanaan acara pilkades periode terbaru. Tetapi semakin mendekatinya hari pelaksanaan pilkades, terjadi hal-hal aneh. Secara tiba-tiba Pak Reno mengundurkan diri sebagai kandidat calon kades periode terbaru. Tanpa alasan yang jelas, Pak Reno memilih untuk mengakhiri jabatan kadesnya cukup 1 periode saja.
Desas-desus pengunduran diri nomor urut 3, yaitu Pak Reno, menyebar luas dengan cepat melalui mulut ke mulut dalam desa Banyuhan. Di antara banyaknya masyarakat yang mendengar berita menghebohkan tersebut, terdapat satu masyarakat pendatang yang merasa tertarik pada berita tersebut. Tanpa pikir panjang, ketika mengetahui nomor urut 03 mengundurkan diri tanpa sebab, Pak Dika, seorang masyarakat pendatang dari desa seberang, mencalonkan diri sebagai kandidat nomor urut 03 menggantikan Pak Reno. Sebenarnya pergantian kandidat ini banyak tidak disenangi oleh masyarakat, karena menurut masyarakat dengan mencalonkannya Pak Dika hanya merusak jumlah suara. Karena mereka yakin Pak Dika tidak akan menang menjadi kades desa Banyuhan. Namun uang yang berbicara, selagi ada uang, apapun bisa terjadi. Pak Dika tetap maju menggantikan Pak Reno menjadi kandidat calon kades nomor urut 03. Bu Ratna sebenarnya tidak mempermasalahkan pengunduran diri Pak Reno dan digantikan oleh Pak Dika. Pak Hamin, kandidat nomor urut 1 pun menampaknya tidak mempermasalahkan hal tersebut karena beliau merupakan salah satu orang terpandang di desa Banyuhan. Pak Hamin merupakan seseorang yang terkenal sangat agamis di desa Banyuhan. Bahkan Pak Hamin juga dikenal sebagai kiai di desa Banyuhan. Namun semuanya tetap berjalan lancar sampailah pada 1 minggu sebelum pelaksanaan acara Pilkades, Bu Ratna mendapatkan kiriman kembali dari seseorang yang nampaknya sangat ingin mencelakainya. Malam itu ketika semua mata sudah terpejam, sudah berlayar jauh dalam mimpi masing-masing, terdapat sepasang mata segar yang mengintai rumah Bu Ratna, mencari-cari celah agar dapat masuk ke dalam rumah Bu Ratna. Bukan, ternyata seorang itu tidak bermaksud mencuri, namun ia membawa sekantung tanah kuburan lalu menaruhnya di sudut-sudut tertentu. Tanah kuburan merupakan media yang sangat sederhana untuk mencelakai orang. Apabila rumah tersebut sudah ditaburi atau ditaruh tanah kuburan, maka aura rumah akan menjadi suram. Keberadaan rumah tidak terlihat di mata orang-orang biasa, namun pemilik rumah sendiri tidak merasakan efek samping apa-apa. Tanah kuburan hanya memberi efek samping pada tempat tinggalnya saja. Seseorang itu tidak hanya menaruh tanah kuburan di dalam rumah Bu Ratna, namun ia juga meninggalkan sedikit hadiah kecil untuk Bu Ratna di sana. Keesokan harinya hadiah kecil itu langsung berdampak ke tubuh Bu Ratna. Pagi itu Bu Ratna merasa tidak enak badan. Ia berpikir bahwa ini hanya karena ia terlalu lelah mempersiapkan acara Pilkades yang akan terlaksana seminggu lagi. Begitupun pikiran Pak Raka dan Ryan. Pak Raka menyarankan Bu Ratna untuk beristirahat saja hari ini, jangan sampai kelelahan lagi. Bu Ratna pun merasa hal yang sama. Namun sudah 3 hari sakit Bu Ratna tidak kunjung membaik. Malah sakit yang awalnya demam biasa, makin kesini malah menjadi demam tinggi. Pak Raka sudah memeriksakan Bu Ratna ke dokter, membelikannya obat mahal sekalipun tidak memperbaiki keadaan Bu Ratna yang semakin parah. Bagaimana keadaan Bu Ratna selanjutnya? Apakah Bu Ratna akan selamat ataukah malah mendapat banyak teror selanjutnya? Nanti kita lanjutkan ke babak selanjutnya. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.